Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas BI Core NIM 2003 0350 1023. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu impak dan momen inertia dalam biomekanika olahraga. Yang pertama adalah kekekalan energi. Beberapa contoh pada kekekalan momentum menunjukkan terjadinya benturan momentum benda yang satu, benturan benda yang lain. Benturan atau tabrakan ini disebut dengan impak. Misalnya, pada saat body charge atau collision antara dua pemain sepak bola atau rugby. Sedangkan impak sendiri artinya adalah suatu dampak, tabrakan, dan benturan terhadap sesuatu dan dorongan gaya. Ada benturan yang diusahakan terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang sebaliknya, harus halus, mulus, dan lembut. Misalnya, pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impak dari jatuhnya harus mulus. Pada saat kita menangkap bola softball yang datang dengan cepat, pergerakan tangan ini digerakkan fleksi dorsal. Saat kita menonton bola sepak bola, kaki harus dikendorkan, semuanya menunjukkan suatu impact. Impact ini tidak lain adalah adanya gaya dorong yang harus kita lawan. Bentuk tulang dari konstruksi kerangka manusia telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan kadang kala tidak dapat dihindari. Misalnya ruas tulang belakang yang melengkung, bentuk yang melengkung memperbesar elastisitas. Semua persendian pada tubuh kita tidak ada yang mempunyai bidang geometris rata seperti pada mesin. Dilihat secara teknis, menurut APIC, persendian kita merupakan ein Kelprik Ausgelerida mesin. Akan tetapi, mesin yang gemertak dan usang ini bekerjanya sangat menakjubkan. Berkat tulang rawan yang menyelimuti permukaan sendi yang sifatnya plastis dan dapat berubah bentuk, juga berkat jaringan otot yang menahan sekitarnya dan mengatur gerakan agar menjadi lebih halus, dan terutama berkat susunan tulang secara kinematik, persendian-persendian kita mampu menahan impact beban yang berat sekalipun. Di samping ini, terbanyak tulang rawan, persendian, dan sekat dapat lebih besar memperbesar ruang gerak daripada perhitungan secara anatomis saja. Yang kedua adalah penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impact. Absorpsi gaya atau absorption of force merupakan suatu teknik gerak untuk meredam gaya. Gaya yang datang kita lawan sedikit demi sedikit pada saat kita mendarat dari suatu ketinggian atau dismount, pada saat high kick, pada senam aerobik, atau pada saat mendarat dari loncat jauh. Jatuhnya harus mengerti dengan jalan menekukan lutut atau pergelangan kaki. Fungsi lutut atau pergelangan kaki adalah sebagai shock absorber atau shock breaker, pegas atau per. Kalau pada saat jatuh dibanting oleh lawan pada jiu-jitsu, judo, pencak silat, kita harus memecah jatuh dengan jalan melebarkan atau memperluas tumpuan atau perkenaan badan dengan tanah. Pada 2.1, prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Teknik menangkap bola, softball atau basket, mula-mula tangan dijulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan, dengan tangan kita tarik mendekat ke badan. Bola yang bergerak mempunyai momentum sebesar M kali V. Konsep M kali V sama dengan K kali T, menyatakan momen yang datang diterima dengan impuls yang sama besar. Jadi K kali T sama dengan M kali V. Maka K sama dengan M kali V per T. Ini berarti K saat menerima bola makin kecil atau T makin besar, artinya T besar kalau S-nya juga besar. Menarik tangan seperti di atas disebut dengan given with the ball atau mengikuti gerak bola. Teknik ini mencegah bola memantul kembali, hukum Newton 3.
Seorang catcher yang menahan momentum yang besar dari bola dapat mengganggu stabilitasnya. Untuk mencegahnya, given with the ball dilakukan dengan mendekatkan bola ke arah titik berat badan agak dicondongkan ke depan. Pada 2.2, prinsip memecah jatuh. Seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuan mekanisnya ialah agar supaya perkenaan saat impak diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya. Saat jatuh, tangan memukul lantai mengurangi G. Seluruh bagian tubuhnya jatuh bersamaan sehingga luas permukaannya besar. Badan yang jatuh mempunyai TKG. 1/2 MV pangkat 2 sama dengan G kali L. G sama dengan 1/2 MV per 2 kali bagi L. G sama dengan gaya dan L sama dengan luas permukaan. Makin besar L, makin kecil gayanya. Demikian halnya dengan seorang atlet yang melakukan latihan pada trampolin. Bila jatuh dengan TKG yang maksimal dan badan ditegakkan kanvas, trampolin akan tegang ke bawah. Pada saat itu TKG sama dengan 0. Tetapi TKG menjadi maksimal, akibatnya si atlet akan terlontar tinggi ke atas. Hukum Newton 3. Kalau saat jatuh, atlet mengundurkan dan menekukkan lututnya, maka terjadilah absorpsi gaya sehingga pantulannya kecil saja. Atau kalau atlet saat menjatuhkan diri dalam sikap duduk atau merebahkan diri telentang atau tengkurap sehingga permukaannya menjadi 2 kali, maka pantulannya kembali akan rendah. 2.3. Absorpsi gaya pada mendarat dengan mengeper. Saat kita mendarat dari suatu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kuda atau tenaga kerja gerak sebesar 1/2 MV pangkat 2, lutut yang ditekukan melawan TKG tersebut bekerja secara dinamis negatif, artinya otot ekstensor dan otot memanjang saat melawan beban. Kalau perpanjangan otot itu sama dengan D, maka 1/2 MV pangkat 2 sama dengan G kali D. Makin dalam lutut ditekuk, makin besar D. Kalau D makin besar, berarti G-nya makin kecil. Sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik. Pada saat high impact, elastisitas pada lapisan dasar sepatu menciptakan absorpsi gaya sehingga mengurangi pengaruh impact-nya. Macam-macam impact. Impact dapat terjadi pada suatu garis atau 2 garis lurus. Yang pertama adalah antara 2 benda yang bergerak searah, yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Yang kedua, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah benturan yang diam bergerak. Yang ketiga, antara 2 benda yang bergerak berlawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif, yang lainnya negatif. Yang keempat, benda yang bergerak menabrak dinding atau tembok ataupun stick secara tegak lurus dan setelah membentur terpental kembali. Impact terjadi pada 2 garis yang saling membentuk sudut, tidak pada suatu garis lurus. Keempat, pengertian momen inertia. Misalnya, 2 buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya yang berbeda komposisi unsur-unsurnya. Silinder A, unsur besinya ada di tengah, unsur kayu di luar. Pada B, unsur besinya ada di luar dan unsur kayu ada di tengah. Waktu mengendalikannya ternyata A lebih cepat daripada B. Jadi, bukan besar dan berat yang menentukan waktu menggelindingnya, tetapi momen inertianya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pada A, unsur besi yang berada di tengah, jari-jarinya kecil, sedangkan B, unsur besinya ada di luar, jari-jarinya besar. Momen inertia B lebih besar, artinya hambatan lebih besar. Jadi yang dimaksud dengan momen inertia adalah suatu besaran yang ditentukan oleh massa dari benda. Yang kedua, posisi dari benda terhadap poros putarannya. J sama dengan M kali R pangkat 2, J sama dengan momen inertia. Masuk pada kelima, kekekalan momen sudut. Kalau pada suatu sistem terjadi momen sudut, maka momentum sudut tersebut besarnya tetap sama. Berdasarkan kekekalan momentum sudut, maka bila mula-mula J kecil atau inertianya kecil, semakin besar maka semakin sudut W menjadi makin besar. Atau bila J atau inertia kecil maka W-nya besar. Kemudian berdasarkan kekekalan momentum sudut, bila J-nya besar maka W-nya
kecil. Sistem gerak berantai atau kinetic link system. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari suatu sistem akan diteruskan dari segmen-segmen dari sistem tersebut. Dengan melempar dan memukul memerlukan kecepatan sudut. Untuk memperoleh kecepatan sudut yang semaksimal momen inersia, yang hasil caranya ini ialah dengan menekuk lengan dan persendian-persendiannya. Kecepatan sudut setiap segmen tersebut berakumulasi sehingga mencapai kecepatan yang maksimal. 1. Ayunan lengan dan tungkai. Pada saat berjalan dan berlari, ayunan lengannya berbeda, berjalan ayunannya dengan pelan atau frekuensinya sedikit. Berarti kecepatan rotasi kecil. Lengan diayun dengan agak lurus tidak terjadi masalah. Akan tetapi apabila seorang mulai berlawanan ayunan, lengan harus lebih cepat dari frekuensi ayunannya diperbesar. Ini berarti momen inersia yang harus diperkecil agar hambatannya gerak berkurang. 2. Prinsip gerak berantai. Bila bergerak atau memanipulasi suatu alat yang terdiri dari segmen-segmen sebagai suatu sistem, bergeraknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula segmen yang berada pada pangkal bergerak lebih dulu. Kemudian diikuti oleh segmen-segmen yaitu terdekat dengan bagian pangkal tadi. Yang ketiga, selanjutnya secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Keempat, pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan inertial yang diperoleh dari segmen-segmen sebelumnya dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan dari segmen berikutnya sehingga yang paling akhir menghimpun kecepatan gerak secara maksimal. Dan yang terakhir, prinsip kinetic link ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula yang memberikan impuls adalah segmen bagian tubuh yang paling kuat yang letaknya pada pangkal pada otak pada tolak peluru. Bagian tersebut adalah pada tumpuan kaki yang kuat dan stabil. Kedua, kemudian diikuti oleh segmen berikutnya yaitu yang terdekat dengan bagian pangkal tadi. Yang ketiga, selanjutnya secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Yang keempat, pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Inertial yang diperoleh dari segmen sebelumnya dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya sehingga segmen yang paling akhir menghimpun secara kecepatan geraknya secara maksimal. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.